Hello, tahu? Baru menurun. Nih, Pak tahu malu. ya ini. Pak Prabowo tolong. DPU ini tolong. Modal kayak gini DPU. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo. Gerindra. Kalian tek Gerindra. Kalian Pak Prabowo. Iya. Nggak malu. Mendarah daging. Apa yang kau pakai itu apa? Oh, hebat. Punya dendam apa kau sama Nikita? Punya dendam apa kau sama Nikita? Punya dendam apa kau? Ah? Punya dendam apa kau sama Nikita? Tolong. Punya dendam apa kau? Netral. Alah. Tolong kalian tag Pak Prabowo. Ini nggak benar lagi. Sorakan dia. Wow. Sorakan dia. Tag Pak Prabowo. Jambak. Nih. Jambak dia. Nih. Ya. Sister home. Jambak. Amerika harus bebas. Amerika tidak bersalah. Ami harus pulang hari ini, Ami. Pulang, Ami. Pulang, Ami. Sister Hap. Pribadi ya. Dendam apa kau sama Niki? Dendam apa kau? Jangan didorong. Ada bapak lagi duduk. Ada bapak lagi duduk. Udah jalan-jalan. Ayo. Pak Ilahon Segitunya kau ya? Iya, Ya Allah, segitunya kau ya? Ya Allah, segitunya ya? Oh, ketawa ya? Menyemennya. Aduh, Dendam apa kau? Gila. Pulang, Ami, pulang. Sekarang Ami pulang. Malu kau, malu. So cantik kau. Beruang kau. Ya, di awal persidangan sudah cukup mengharukan, di mana sebelum sidang dimulai, permintaan dari terdakwa yaitu Nikita Mirzani untuk bisa bertemu dengan anaknya yang sedang sakit gitu ya, dan diperbolehkan berjalan dengan lancar gitu ya. Pihak JPU juga terlihat baik-baik saja, tidak ada arogansi segala macam gitu ya. Semua berjalan begitu lancar. Mengharukan sekali. Ya, bahkan ada dokumentasi langsung atau resmi dari pihak pengadilan ya, terlihat di situ, di sebelah baju merah, yang mengabadikan momen dimana ketika sang ibu ini bertemu dengan sang anak gitu ya. Walaupun
nanti ketika di persidangan anak dari Nikita Mirzani itu tidak boleh untuk ada di ruang persidangan ya. Itu memang aturan resmi dan takutnya itu mengganggu dari psikis seorang anak kecil. Penasihat hukum Yang mulia, izin sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, yang saya memutar suara rekaman ini yang mulia. jadi sebagaimana kita sampaikan ya, Karena kalau yang sebentar ya, sebagaimana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silahkan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silahkan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib, biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini kelihatan orang, tidak ada praduga. Silahkan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditanganinya lama. Kecuali saya yang dilaporin. Jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada penasihat hukum, tolong diam ya. Hari ini adalah acaranya pembuktian umum. Saksi sudah siap. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Izinkan saya memutar rekaman yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Segala sesuatunya ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, kalau begitu nanti saya yang akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Yang mulia, di sebelum saya menyampaikan surat, Silakan duduk penasihat hukum. lebih penting daripada proses hukumnya. Dan kita saja dalam tanda petik. Kita tidak akan memaksa terdakwa kalau sakit ya. Dan terdakwa sudah menyatakan bahwa dia siap mengikuti persidangan, begitu ya. Ini saya nyampaikan. Apa itu? Di surat permohonan supaya dia dirawat. Dengerin dulu, enggak ya? Heran deh. Kalau jaksa dan pelapor bisa kerjasama buat ngejebak orang, itu bukan hukum lagi. Itu mafia yang pakai toga. Dan kalau benar kejadian di kasus Nikita Mirzani, fix yang harusnya diadili itu bukan Nikitanya, tapi sistemnya. Ini coba kita breakdown pelan-pelan ya. Ini kalau jaksa penuntut umum terbukti berkomplot dengan pelapor, merekayasa proses hukum, memaksa atau menggiring opini pakai wewenang, itu bisa dijerat. Yang pertama, pasal 421 KUHP. Itu penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Hukumannya penjara 2 tahun 8 bulan. Pasal 55 dan 56 KUHP. Turut serta atau membantu dalam perbuatan pidana. Lalu ada pasal 263 KUHP yang mana pemalsuan dokumen kalau ada manipulasi atau laporan. Dan kalau hakim ikut bermain, maka ini bukan sekedar pelanggaran etik, tapi bisa dibongkar lewat Komisi Yudisial, KPK, bahkan Mahkamah Agung. Sementara si pelapor kalau terbukti bikin laporan palsu, ngasih keterangan bohong, dan terlibat dalam rekayasa sistem hukum, bisa kena pasal 242 KUHP yang mana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, hukuman penjara hingga 7 tahun. Pasal 317 KUHP,
pengaduan palsu dengan niat menjatuhkan orang lain, penjara hingga 4 tahun. Dan kalau terbukti ada rekayasa, itu artinya jaksa nggak lagi jadi wakil keadilan, tapi lagi jadi partner kriminal. Kita sering banget bilang nggak ada yang lebih tinggi dari hukum. Tapi gimana kalau hukum itu sendiri yang main belakang? Kalau benar ada jaksa dan hakim yang bisa diatur, jangan kaget kalau nanti lo juga bisa dikriminalisasi cuma karena musuh lo lebih banyak punya akses dan punya duit. Kalau ini bukan kasus selebriti, masih ada yang peduli nggak? Atau kalian cuma peduli pas yang dihukum itu rame dan FYP? Kalau ini kejadian di lo nih, lo masih percaya sama hukum atau lo cuma pasrah kayak korban selanjutnya? Kalau lo ada di posisi Nikita, berani lawan sistem atau cuma bisa ngeluh di kolom komentar sambil ya udahlah emang gitu Konoha?